Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di pasar modal Indonesia dan regional Asia pada hari ini. Perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 2 Oktober 2020. Kalau kita lihat hari ini, isu besarnya adalah Presiden Amerika Donald Trump sekeluarga sudah terindikasi positif COVID-19, dan berita ini langsung menghantam. Yang pertama-tama adalah Dow Jones Index Future yang dihantam keras, mengalami penurunan cukup dalam. Kemudian seperti biasa, Dow Jones akan membawa teman karibnya, indeks Nikkei 225 Tokyo, dan ini begitu indeks Nikkei merosot ke dalam tajam, akan segera diikuti seluruh market Asia, dan juga sempat diikuti oleh market Eropa yang pembukaannya merosot cukup tajam di atas 1%, tapi sekarang sudah mengalami rebound ya, sudah lebih baik. Dan ini memang peristiwa terkenanya Presiden Trump dengan COVID-19 langsung membuat safe haven bergerak naik ya, yakni emas bergerak naik, kemudian juga US dollar ya. Jadi US dollar dan emas di pasar spot keduanya naik tajam, dan itu jelas kalau US dollar meningkat tajam, maka akan memukul seluruh bursa di seluruh dunia ya. Dan kalau kita lihat di market Indonesia sendiri hari ini, IHSG sebenarnya dibuka di 4.969.245, sempat naik ke 4.972.2823, dan terakhir tadi ketika market dibuka di paruh kedua sesi sempat terjadi panic sell dan turun sampai titik terendahnya di 4.881.913. Lalu akhirnya rebound, memantul dan ditutup di 4.926.734 atau mengalami penurunan 0,87% atau 43.360 poin. Investor asing sendiri hari ini tidak terlalu banyak terlihat melakukan aktivitas, hanya melakukan total jual bersih sebesar 46,5 miliar rupiah. Sangat tipis, sedangkan jumlah transaksi juga cukup kecil, hanya 6,152 triliun rupiah, dengan tercatat 300 saham melemah dan 125 saham menguat. Dan kalau kita lihat dari saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, yang cukup mengejutkan hari ini juaranya adalah MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Total net foreign sale 21,1 miliar, tapi tidak mengalami pelemahan atau 0 di 730 angkanya. Harga MNCN tidak bergerak di 730. Sedangkan yang nomor 2 paling banyak dijual investor asing adalah TLKM, Telekomunikasi Indonesia Tbk, net foreign sale 21,1 miliar, mengalami penurunan 70 poin atau 2,56% ke 2680. Yang ketiga ada GGRM, net foreign sale 20,8 miliar, penurunan 450 poin 1,11% ke 40.000. Yang keempat BBCA, net foreign sale 19,2 miliar, mengalami penurunan 325 poin atau 1,17% ke 27.525. Dan terakhir adalah Tower Bersama Infrastructure atau TBIG, net foreign sale 16 miliar, mengalami penurunan 40 poin atau 2,89% ke 1.345. Sedangkan saham-saham yang mengalami net foreign buy, juaranya adalah Bank Mandiri Persero atau BMRI, net foreign buy 57,1 miliar, tidak mengalami perubahan harga 5.200. Kemudian Astra International Indonesia mengalami net foreign buy 32,6 miliar, penurunan 20 poin atau 0,43% ke 4590.
BBRI net foreign buy 29,7 miliar, penurunan 60 poin 1,9% ke 3.100. Yang keempat ada Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL, net foreign buy 24,2 miliar, penurunan 4 poin atau 1,32% ke 298. Dan yang terakhir Sarana Menara Nusantara atau TOWR, net foreign buy 15 miliar, 1,42% penurunan atau 15 poin ke 1045. Dan kurs rupiah sendiri diperdagangkan hari ini rupiah melemah 72 poin atau 0,48% ke 15.021. Jadi angka 15.000 kembali tertembus. Dan emas sendiri di pasar spot mengalami kenaikan 0,21% ke 1909,35 dan kalau dirupiahkan adalah 922.217. Dan kalau kita lihat dari pasar modal Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo ditutup melemah 155 poin atau 0,67% ke 23.029,900. Sedangkan Straits Times Index Singapura ditutup melemah 9,01 poin atau 0,36% ke 2.491,730. Dan Dow Jones Index Future sendiri saat ini melemah 319 poin atau 1,15% ke 27.370. Sedangkan DXY atau dolar indeks menguat tipis 0,04%. Jadi chaosnya sudah sedikit tenang ya. Jadi dolar indeks kembali melandai hanya positif 0,04% ke 93.70. Dan market Eropa sendiri yang saat ini sudah berjalan dan masih berjalan. FTSE 100 Index London sekarang berada dalam posisi minus 0,58% atau 34,160 poin ke 5.845,840. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 76,689 poin atau 0,6% ke 12.655. Memang kejadian terkena virusnya Presiden Trump ya di luar persiapan dari semua market. Dan semua market pun yang tadinya sudah optimis, positif, bisa kembali berbalik. Tapi ini kami pikir hanya temporer saja. Jadi untuk IHSG di hari Senin kami mengambil posisi 55% merah tipis ya. Kenapa merah tipis? Karena hari Senin adalah hari blind fly di mana tidak ada market Amerika sehari sebelumnya, dan hari Senin itu sering dibuat ya naik dengan keras atau turun dengan keras sesuai dengan alur market Asia saja. Jadi untuk hari Senin kami mengambil posisi 55% kemungkinan tetap melanjutkan pelemahan, tapi sudah tidak banyak lagi karena kalau kita lihat saat ini market Amerika, Eropa pun sudah mulai memantul. Jadi market sudah menerima isu itu dan sudah memantul kembali ya. Jadi kita berharap tentunya penurunan IHSG ya hanya tadi saja, dan kemudian minggu depan kembali IHSG membaik, sambil tentunya menunggu rapat FOMC, rapat Federal Reserve Amerika, dan juga rapat dan pengumuman dari Menteri Ekonomi Indonesia tentang keadaan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga yang kemungkinan besar akan muncul tanggal 5 nanti. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan sebagai review dari perdagangan di pasar modal Indonesia hari ini.
Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai insight dan informasi yang bermanfaat lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.